Baiklah, jadi ini adalah awal dari bagian baru. Dan sekarang saya akan menyiapkan kamera untuk cek kami. Tekan Shift A lalu klik kamera. Jadi kamera dibuat. Saya akan beralih ke kamera. Tekan tombol tilde lalu klik View Kamera. Dan sekarang sebelum aku melakukan apapun, saya akan menekan tombol akhir di keyboard saya. Lalu klik tampilan dan kunci kamera. Habiskan ini untuk mengunci kamera untuk melihat. Oke, jadi sekarang saya bisa bergerak seperti yang saya bisa lakukan. Seperti yang saya lakukan dalam pandangan perspektif. Jadi dengan cara ini, saya bisa menyesuaikan kamera. Dan biarkan aku menguranginya. Tekan N untuk menyembunyikannya, dan mari kita kurangi panjang fokusnya. Jadi saya akan mulai 30. Mungkin 27, dan saya akan menurunkan kamera lebih jauh. Dan baru saja mendapatkan pemandangan dari jendela. Dan saya bisa mundur lebih jauh. Jadi saya pikir tembok di sini, saya bisa mendorongnya kembali. Dinding ini, saya bisa mendorongnya kembali lebih jauh. Jadi saya akan pergi ke tampilan atas saya. Dan saya hanya akan memindahkan tembok ini lebih jauh. Beralih kembali ke kamera. Dan mari kita reposisi kamera. Dan ambil pratinjau materai dan lebih baik. Saya hanya mencoba membuat garis karpet langsung ke kamera. Saya akan menggeser lebih ke arah sisi kanan. Naik sedikit saja. Mungkin mundur sedikit. Untuk mendapatkan pemandangan dari jendela. Dan mari kita perbesar, biarkan saya mematikan penguncian ini. Dan perbesar saja, agar saya dapat memiliki tampilan yang lebih baik. Oke, izinkan saya mengaktifkan pratinjau material. Sekarang, saya akan menyesuaikan panjang fokus kamera. Dan saya akan mengakhiri nilai 35 meter. Dan saya akan menahan kontrol dan tombol mouse dan serat, agar saya bisa menggerakkan mouse kembali. Saya akan beralih ke wireframe. Jadi saya bisa melihat posisi kamera. Dan saya akan memposisikan kamera. Baik, jadi sekarang saya akan beralih ke tampilan yang solid dan dinding ini. Dinding belakang saya akan memilihnya dan saya akan menyembunyikannya. Baiklah, tapi saya juga akan menonaktifkan ini dari render. Sehingga saya tidak bisa membuat tembok ini. Dinding ini menghalangi pandangan kamera. Baiklah, jadi sekarang izinkan saya menyesuaikan kamera lebih lanjut. Tahan kontrol dan gerakkan kamera sedikit lebih dekat. Jadi di suatu tempat yang lebih dekat dengan ini. Bahkan mungkin lebih dekat. Dan saya akan beralih ke pratinjau materai. Dan saya senang dengan ini. Dan di pelajaran berikutnya saya akan menambahkan sinar matahari. Baiklah, sekarang saya akan menambahkan sinar matahari ke tempat kejadian. Saya akan beralih ke tampilan atas. Pergi ke tampilan bingkai Y. Dan pastikan di mana koleksi adegan default ini. Ya. Oke, jadi sekarang saya akan menekan Shift A dan menambahkan sinar matahari ringan. Oke, sinar matahari ditambahkan. Pindahkan, tekan tombol G dan mouse tengah. Saya hanya akan memindahkannya ke suatu tempat di sini. Dan saya akan beralih ke tampilan depan. Jadi saat ini menunjuk lurus ke bawah. Jadi izinkan saya memindahkan ini di Z. Dan sekarang saya akan mengubah arah. Saya akan memutar ini versus menunjuk ke arah ruangan. Dan kemudian, saya akan menyesuaikannya lebih lanjut. Saya akan beralih ke tampilan atas dan kemudian, saya akan memutar ini. Jadi itu memotret ruangan dari sudut ini. Baik. Dan sekarang mari kita lihat dari tampilan kamera kami. Dan kemudian kita akan mulai menyesuaikan pengaturan.
Atau tekan utilitas lalu klik view kamera. Saya akan beralih ke render. Ayo ke sini. Dan kemudian, saya akan mengganti mesin render dari EV untuk siklus. Baiklah. Jadi saya akan beralih kembali ke sifat sinar matahari. Dan aku akan meningkatkan kekuatannya. Aku akan memasuki lembah 5. 5 adalah nilai yang baik. Kami mendapatkan cahaya yang bagus. Dan kemudian kita mendapatkan beberapa pantulan. Tapi kamarnya masih gelap. Tapi ini awalnya oke. Sekarang perhatikan satu hal lagi. Kita mendapatkan bayangan yang sangat tajam. Jadi kita perlu membuat ini lebih halus. Saat hilang bayangan harus lebih halus. Jadi untuk ini, kita perlu menyesuaikan nilai sudut. Jadi saya akan meningkatkan ini menjadi 2. Seperti yang Anda lihat di sini. Mungkin saya akan membuatnya 5 untuk melihat hasil yang drastis. Oke, ini semakin baik. Saya pikir, saya senang dengan ini. Sekarang mari kita sesuaikan warnanya. Jadi saya akan membuatnya sedikit lebih hangat. Cukup sentuh saja. Ya, ini bagus. Oke, jadi kita selesai dengan sinar matahari untuk saat ini. Dan di pelajaran selanjutnya, kami akan menambahkan pencahayaan tidak langsung ke langit-langit kami. Jadi mari kita lihat pencahayaan tidak langsung di pelajaran selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan. Dan kami akan menambahkan pencahayaan tidak langsung ke langit-langit kami. Jadi mari kita beralih ke pratinjau yang diberikan. Jadi ini adalah rendering waktu nyata yang sedang kita saksikan. Oke, jadi ini hasilnya sejauh ini. Sebelum saya menambahkan pencahayaan, lihat di luar jendela di sini. Di sini gelap. Jadi saya ingin memberikan latar belakang yang cerah untuk itu. Jadi pertama saya akan menyesuaikan latar belakang. Kita harus datang ke sini ke properti dinding. Dan lihat warna ini. Saat ini abu-abu gelap. Jadi mari kita ubah warna ini menjadi sesuatu yang lebih cerah. Dan itu juga memberikan pantulan cahaya ke kamar kami. Jadi saya akan meningkatkan ini, saya membutuhkan luar ruangan yang sangat cerah. Dan ini membantu sinar matahari kita juga. Jadi sekarang aku akan datang ke sini dan mulai menambahkan cahaya tidak langsung. Saya akan beralih ke pratinjau matahari hanya untuk membuat segalanya sedikit lebih cepat. Dan saya akan memilih bagian ini untuk langit-langit. Dan kemudian, saya akan mengisolasi tempat kejadian. Oke, jadi sekarang saya bisa melihat lebih baik. Saya akan beralih ke tampilan yang solid. Jadi disinilah, saya akan menempatkan pencahayaan tidak langsung. Saya akan melakukan ini dalam 2 langkah. Pertama adalah, saya akan menambahkan bahan emisi ke dalamnya. Baiklah. Tekan tab masuk ke mode edit. Dan saya akan beralih ke pemilihan wajah. Dan kemudian, saya akan memilih pergeseran spasi. Klik. Shift klik. Semua ini dipilih. Dan kemudian, saya akan menekan Shift D untuk menduplikasi. Dan sekarang terpasang pada penunjuk mouse saya akan klik kanan, sehingga pergi ke lokasi asli. Dan sekarang aku akan memisahkan ini. Pada dasarnya saya mengekstrak ini. Jadi tekan P lalu klik pilihan. Jadi sekarang saya sudah mengekstraknya. Tekan tab untuk keluar dari mode edit. Kembali ke mode objek. Dan sekarang saya akan memilih objek yang diekstraksi. Dan saya akan mengurangi lebar objek yang diekstraksi. Saya akan pergi ke tampilan atas dan beralih ke mode pusaran. Dan saya hanya akan menyeret pilih kata luar penyakit. Dan kemudian skala dengan ringan. Dan sekarang saya akan memberikan sedikit ketebalan untuk itu. Jadi datang ke sini. Biarkan aku. Saya akan mengklik pengubah. Tambahkan pengubah, tetapi sebelum itu, saya hanya akan menekan dan kemudian terapkan timbangan hanya untuk berada di sisi yang lebih aman. Saya akan menambahkan solidify. Pemadatan terjadi di dalam. Tapi saya hanya akan membuatnya pergi ke arah lain. Dan mungkin -0.2. Oke, ini baik-baik saja. Dan kemudian, saya hanya akan mengklik panah ini dan tekan apply.
Dan saya akan segera mengganti nama ini menjadi Inte. Cahyani. Oke, dan untuk yang ini, saya akan memberikan materi baru. Klik pada bola kotak-kotak ini. Saya akan mengklik 10 ini. Dan saya akan mengklik baru untuk membuat materi baru. Dan saya akan mengganti nama pencahayaan tidak langsung ini. Dan saya akan mengklik kepala sekolah BS di F-shader dan ubah ini menjadi emisi. Saya akan mengubah warna menjadi sesuatu yang lebih hangat. Mari kita lihat. Saya akan keluar dari isolasi ke depan /OK. Dan kemudian beralih ke pratinjau yang diberikan. Dan mari kita lihat, jadi inilah hasilnya sejauh ini. Dan saya akan mencoba membuat ini sedikit lebih hangat. Dan lihat efeknya. Jika saya meningkatkan intensitas, mari kita lihat, mari kita coba 6. Untuk memiliki pemahaman yang lebih baik, apa yang akan saya lakukan adalah datang ke properti dunia ini. Dan warna ini, saya akan membawanya kembali ke gelap. Nada yang lebih gelap, hanya untuk melihat dampak cahaya tidak langsung kita. Saya akan kembali ke properti material, dan kemudian saya akan memasukkan hanya untuk melihat efeknya. Anda mendapatkan beberapa yang bagus. Efek pencahayaan tidak langsung di sini. Tapi kekurangannya adalah membakar seluruh langit-langit. Jadi jika saya mengurangi intensitasnya, kita tidak mendapatkan cahaya di sini. Tapi langit-langitnya terlihat lebih baik. Kami akan seperti yang saya katakan sebelumnya. Kami akan melakukan ini dalam 2 tahap. Jadi untuk langit-langit, kami akan mengurangi intensitasnya kembali menjadi 2 mungkin. Agar langit-langitnya tidak terbakar. Dan kita dapat dengan jelas melihat efek iluminasi tidak langsung di atas langit-langit. Dan untuk mendapatkan iluminasi. Untuk sisa ruangan kami akan menambahkan lampu tambahan. Oke, jadi saya akan beralih ke pratinjau material. Dan saya akan beralih ke tampilan atas. Dalam tampilan wireframe, aku akan tambahkan cahaya. Tapi sebelum itu aku akan pilih langit-langit dan isolasi. Dan saya akan menambahkan udara pergeseran cahaya. Dan saya akan menambahkan area cahaya. Baik. Jadi saya akan mengubah ini dari persegi menjadi persegi panjang. Jadi saya dapat dengan mudah menyesuaikan kali dan Y. Jadi saya akan mengurangi ini dan memindahkan ini ke tempatnya. Jadi saya akan mengikuti posisi pencahayaan tidak langsung. Dan saya akan menyesuaikan lebarnya. Tidak harus tepat. Oke, jadi izinkan saya menyesuaikan posisi dari tampilan lain. Jadi alihkan ke tampilan depan dan naikkan ini. Jadi sekarang saya sudah membuat ini. Saya akan menduplikasi ini sebagai contoh. Jadi saya akan menekan Alt-D dan sekarang ini adalah contohnya. Dan saya akan mengklik tombol tengah dan pindahkan saja ke tempatnya di sini. Dan kemudian, saya akan menekan Alt-D lagi. Bawa ke sini, putar 90 derajat. Tekan R lalu tekan 9, 0. Dan saya akan memindahkan ini ke tempatnya di sini. Dan saya hanya akan menskalakannya keluar. Posisikan saja secara kasar, tidak harus tepat. Baik. Dan kemudian, saya akan menekan Alt dan kemudian bawa ke sini dan posisikan. Mari kita lihat. Jadi ini akan meniru pencahayaan tidak langsung. Jadi saya akan memilih salah satunya. Ubah warnanya menjadi warna yang lebih hangat. Dan sekarang saya akan memilih semua ini. Dan buat koleksi lampu. 4 lampu ini dipilih. Saya akan menekan M dan memindahkan ini ke koleksi baru. Klik koleksi baru, dan saya akan menamai lampu ini. Jadi semua lampu arah ada di sini. Oke, jadi saya akan keluar dari isolasi. Dan mari kita lihat.
Oke, ini jauh lebih baik. Jadi saya akan mengubah warna latar belakang kembali menjadi putih. Baiklah, di pelajaran selanjutnya saya akan menambahkan cahaya ke lampu lantai. Baiklah, saya akan menambahkan cahaya ke lampu lantai. Saya akan beralih ke tampilan atas. Dan beralih ke mode bingkai, geser A dan tambahkan cahaya. Titik cahaya dan saya akan menekan G untuk memindahkannya di tempatnya. Jadi ini lampu lantai. Jadi saya akan menempatkannya di tengah. Dan sesuaikan ketinggiannya. Jadi saya akan beralih ke tampilan depan. Dan gerakkan ke atas, dan sekali lagi saya akan mencoba memposisikannya. Kira-kira di tengah bentuk ini. Dan sekarang kembali ke tampilan kamera. Dan aktifkan pretinjau render. Dan hanya untuk membuat segalanya sedikit datang ke sini untuk pengaturan render. Dan nyalakan denoiser untuk pot tampilan. Jadi klik tanda centang ini. Dan sekarang pratinjau akan lebih mudah dilihat. Oke, jadi mari kita sesuaikan cahayanya. Lampu titik ini klik pada properti di sini. Dan saya akan meningkatkan intensitasnya. Jadi mungkin saya akan membuatnya U30. Dan mengubah warna melakukan sesuatu yang lebih hangat. Nada yang lebih hangat akan meningkatkan saturasi. Dan lihat saja, dan saya akan membuat intensitasnya 35. Oke, ini baik-baik saja. Saya pikir saya harus memindahkan lampu lantai dari dinding. Hanya sedikit. Jadi mari kita lihat dari tampilan atas kami. Saya akan beralih ke wireframe dan memilih semuanya. Dan pindahkan saja. Mungkin hanya sedikit terpusat dari dinding dan sofa ini. Baik. Kembali ke kamera. Dan batalkan saja. Baiklah, jadi menambahkan cahaya ke lampu lantai selesai. Jadi di pelajaran selanjutnya kita akan melihat cara membuat karpet terlihat mengembang. Baiklah, sekarang saya akan bekerja di karpet untuk membuatnya terlihat sedikit lebih pulen. Saya memilih karpet. Pergi ke pemandangan bayangan. Dan hanya melihat sedikit. Jadi kami sudah menyiapkan catatan. Dan kami membutuhkan geometri agar karpet kami berfungsi. Jadi saya akan menambahkan pengubah subdivisi. Dan aku akan beralih ke yang sederhana untuk mempertahankan bentuk karpet. Dan sekarang saya akan pergi ke pengaturan render. Dan untuk set fitur alih-alih didukung, saya akan memilih eksperimental. Oke, dan sekarang datang ke pengaturan materi di sini. Gulir ke bawah. Dan di bawah pengaturan perluasan perpindahan. Gulir ke bawah, dan kemudian di sini, untuk perpindahan dikatakan hanya benjolan. Ubah ini menjadi perpindahan dan benjolan. Dan sekarang kembali ke tab pengubah. Dan kami dapat mengaktifkan subdivisi adaptif ini. Oke, jadi sekarang ada beberapa gerakan yang terjadi. Aku akan menambah ukuran karpet. Jadi saya akan mengubah ini kembali ke yang asli. Ini terlalu banyak, kami hanya akan mengubah ini menjadi 2 dan kurangi skala menjadi titik 0,4. Jadi ada beberapa gerakan yang terjadi. Dan kemudian saya akan kembali ke tata letak. Jadi menyesuaikan karpet selesai. Di pelajaran selanjutnya, saya akan membuat beberapa penyesuaian desain. Ini adalah bagian dari proses. Itu bisa terjadi bahwa perubahan desain terjadi pada tahap selanjutnya.
tergantung perkembangannya, tergantung hasilnya. Jadi saya akan menyesuaikan warna tekstur dinding ini, dan juga saya akan menambahkan beberapa informasi di dinding ini, dan mungkin menambahkan beberapa cahaya hangat ke dalamnya. Jadi mari kita lihat semua ini di pelajaran berikutnya. Baiklah, jadi sekarang saya akan mulai membuat beberapa penyesuaian desain. Saya akan mulai dengan dinding belakang ini. Beralih ke pratinjau materi. Oke, jadi dinding belakang dipilih. Saya akan mengklik bayangan untuk beralih ke ruang kerja bayangan. Dan di sini, saya bisa melihat pengaturan materi yang dari dinding ini jadi. Saya akan memilih dan mendorong ini kembali. Membuat beberapa ruang. Dan saya ingin membuat tekstur dinding ini sedikit lebih gelap. Jadi cara yang akan saya lakukan adalah menambahkan geser A dan ketik gamma, lalu klik. Dan sekarang, karena menyoroti ke putih, saya dapat mengklik dan itu akan terhubung secara otomatis. Input dan output. Oke, sekarang saya akan membuat penyesuaian dan saya akan meningkatkan nilai ini dan mengetik 2,5. Jadi sekarang tekstur dinding ini jauh lebih gelap. Saya akan kembali ke tata letak default di sini. Oke, jadi tembok ini selesai. Sekarang dinding di sisi kiri. Apa yang saya putuskan untuk dilakukan adalah saya akan menyalin desain yang sama di sisi ini juga. Saya akan memilih dinding ini dan saya akan memilih dinding ini dan mengisolasinya. Dan sekarang yang saya rencanakan adalah menduplikasi dinding ini. Pilih dinding ini dan tekan Shift D untuk menduplikasi. Dan sekarang saya hanya bisa memindahkannya. Di sini. Dan dalam tampilan atas saya akan memutar ini ke negatif 90. Saya akan memposisikannya dalam tampilan bingkai lebar saya. Tekan G untuk bergerak. Dan saya akan meletakkannya di sini. Dorong kembali sedikit lebih jauh. Biarkan aku melihat apakah ada celah yang terlihat. Tidak ada celah. Baik. Dan dinding ini bisa saya hapus. Mari kita ambil pratinjau materi. Oke, seharusnya tidak ada celah. Dan biarkan aku mencoba mengintip ke dalam. Apakah ada celah di sini? Oke. Jadi sekarang untuk memastikan tidak ada celah, yang bisa saya lakukan adalah memilih dinding ini. Tekan ketuk untuk masuk ke mode edit. Dan dalam tampilan wireframe saya akan memilih semua wajah ini. Tekan untuk mengekstrusi dan keluarkan saja. Oke, jadi begini. Tidak akan ada celah, tidak akan ada cahaya yang mengintip ke dalam. Oke, jadi saya akan keluar dari isolasi. Dan sekarang ini terlihat banyak, jauh lebih baik. Hal lain yang ingin saya ubah atau sesuaikan adalah membuat cahaya sedikit lebih hangat. Jadi untuk langit-langit, saya akan klik. Dan saya akan menekan tombol period pada keyboard dan ini adalah salah satu yang memiliki bahan emisi yang diterapkan padanya. Jadi mari kita beralih ke rendering. Dan saya ingin membuat ini lebih hangat. Saya akan mengklip dan kemudian meningkatkan saturasi. Meningkatkan saturasi lebih jauh. Ini hanya mempengaruhi bagian langit-langit di sini. Untuk sisa ruangan saya akan melihat sebentar lagi. Jadi saya pikir ini sudah cukup. Dan saya akan meningkatkan kekuatan menjadi 2,5. Jadi kami memiliki lebih banyak intensitas. Dan saya hanya akan membuat poin 9 ini. Baiklah, sekarang saya akan memilih area layer.
Dan ini semua contoh kita. Dan saya akan mencoba membuat ini lebih hangat atau meningkatkan saturasi. Saya akan mengetikkan nilai poin 6. Mungkin perlu lebih kita tingkatkan saja. Dan saya dapat meningkatkan intensitas menjadi 60. Sekarang Anda dapat melihat beberapa efek cahaya hangat akan masuk dan sekarang saya akan mengerjakan lampu tidak di langit-langit di sini. Jadi, jika saya datang ke sini, ini adalah salah satu yang memiliki bahan emisi yang diterapkan padanya. Jadi saya ingin membuat ini lebih hangat. Jadi saya akan mengklik ini dan kemudian meningkatkan saturasi 2,9. Oke, mari kita lihat. Baiklah, dan sekarang saya akan mengubah intensitasnya menjadi 2,5. Tingkatkan menjadi 2,5. Baik, tapi ini hanya mempengaruhi terutama langit-langit di sini. Untuk sisa adegan, saya akan menyesuaikan area cahaya. Saya akan mengkliknya dan lampu area dipilih. Dan ini semua adalah contoh. Jadi di sini ya, ini harus lebih hangat. Jadi saya akan mengklip dan kemudian meningkatkannya ke poin 8. Dan saya akan meningkatkan intensitasnya menjadi 16. Dan sekarang Anda dapat memperhatikan efek hangat datang ke sini. Oke, jadi ini baik-baik saja. Ini selesai. Dan sekarang, saya akan mengerjakan sinar matahari. Sinar matahari. Saya memilih sinar matahari adalah, ya sinar matahari dipilih. Intensitas sinar matahari perlu ditingkatkan. Jadi kekuatannya saat ini adalah 5. Saya akan meningkatkan ini menjadi 10, dan kemudian, ketika saya membuatnya 10, lihat di sini. Dan kami mendapatkan efek yang lebih intens. Jadi kita bisa dengan jelas melihat sinar matahari masuk. Ya, ini terlihat jauh lebih baik. Selain itu apa yang telah saya lakukan? Saya telah menyiapkan beberapa aksesori yang akan berada di atas meja. Dan aku sudah menyiapkannya. Jadi saya hanya akan datang dan melepaskannya. Oh, ini satu-satunya buku. Jadi saya klik saja tombol mata ini. Dan sekarang kami memiliki beberapa buku dan majalah di atas meja dan satu yang saya taruh di sofa di sini. Seolah-olah seseorang membacanya oke. Dan lantainya terlihat bagus. Saya mendapatkan beberapa efek bagus pada lantai dan dinding. Jadi ini, secara keseluruhan saya senang dengan ini. Warna tirai ini, yang perlu sedikit lebih kaya. Perlu memiliki sedikit lebih banyak saturasi untuk itu. Ayo pergi ke tempat teduh. Dan ini teksturnya. Untuk tirai. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengubah warna. Dan saya akan menambahkan nilai saturasi rona ini. Dan klik saja koneksi ini. Oke, jadi mari kita aktifkan pratinjau. Jadi ini menjadi sangat hangat. Efek cahaya dari lampu area. Jadi apa yang saya akan meningkatkan saturasi ini menjadi 1,5. Saya pikir 1,5 agak terlalu banyak. Mungkin tapi saya pikir saya agak menyukainya. Ya, jadi saya akan membiarkannya seperti ini. Oke, jadi kembali ke tampilan tata letak kami. Sekarang akhirnya saya ingin mengubah tekstur bantalannya. Jadi saya akan memilih bantal ini di sini. Dan aku akan kembali ke bayangan. Dan di sini saya akan mengaktifkan pratinjau. Oke, jadi di sini, saya akan mengganti tekstur diffuse ini untuk warna dasar. Di sini, jadi saya akan mengklik buka gambar. Dan kemudian, saya memiliki tekstur bantal baru. Klik buka gambar. Dan ya, aku suka yang ini. Oke, jadi, satu hal yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengurangi penskalaannya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah datang dan kemudian tingkatkan ini menjadi 1,5. Ya, ini seharusnya lebih baik. Ya, oke.
Jadi untuk bump map akan saya gunakan. Saya akan menggunakan tekstur yang sama seperti saya akan mengklik buka. Dan pilih bantal ini berwarna biru. Dan saya akan membuat ini hitam dan putih di dalam Blender. Jadi saya hanya akan menyeretnya ke sini. Dan saya akan menambahkan pergeseran node baru A. Dan saya akan mengetik jalan. Jalan warna. Dan kemudian ketika itu, highlight menjadi putih. Saya akan mengkliknya, sehingga akan terhubung secara otomatis. Dan sekarang saya hanya akan membuat ini. Saya akan menekan pergeseran kontrol dan kemudian mengkliknya. Jadi sekarang, saya bisa melihat gambarnya, dan saya akan mencoba menyesuaikannya. Buat saja lebih kontras. Izinkan saya mengaktifkan pratinjau material. Oke jadi ya. Saya pikir ini lebih baik untuk menyerahkan sedikit. Ya ini baik-baik saja. Dan sekarang saya dapat mengontrol shift-klik pada BSDF ini. Oke jadi ini baik-baik saja. Kembali ke pratinjau render. Oke jadi saya sudah selesai dengan bantalannya. Dan saya akan beralih kembali ke tampilan tata letak. Baiklah jadi saya senang dengan ini secara keseluruhan. Jadi di pelajaran selanjutnya saya akan menyiapkan adegan untuk membuat gambar akhir. Baiklah sekarang akhirnya saya akan menyesuaikan pengaturan untuk memulai rendering terakhir. Jadi hal pertama adalah datang ke sini ke pengaturan output. Dan saya akan memastikan ini 100%. Jadi ini adalah resolusi HD. Jika Anda mau, Anda dapat meningkatkan, Anda dapat membuatnya 200%, jika Anda akan menyimpannya 100% dan kemudian gulir ke bawah. Dan untuk ekstensi file output, jika Anda ingin mengubah, Anda dapat mengatur formatnya. Saya akan memilih JPEG. Dan pastikan kualitasnya 100%. Oke, dan sekarang datang ke sini untuk membuat properti. Dan pastikan denoiser menyala untuk renderer. Dan kemudian, saya juga akan mengaktifkan yang akan membantu untuk cahaya selama rendering. Oke dan sisanya baik-baik saja. Dan sekarang datang ke sini untuk koleksi adegan. Apapun yang tersembunyi harus tetap tersembunyi juga dari rendering. Jadi saya akan menonaktifkan tata letak dari rendering. Ada satu dinding yang menghalangi kamera. Jadi saya akan menyalakan tembok ini. Dan nonaktifkan untuk rendering. Sehingga kamera dapat merender interior. Dan sekarang sebelum memukul render, pastikan Anda menyimpan file jadi jika ada yang salah. Kami memiliki file yang dapat kami restart render. Jadi sekarang aku akan pergi untuk kemudian mulai rendering. Klik pada gambar render. Dan sekarang rendering telah dimulai dengan baik. Jadi di pelajaran selanjutnya, saat render selesai, saya akan membawa gambar terakhir ke Krita untuk melakukan pengeditan terakhir. Baiklah jadi rendering selesai. Sekarang, saya akan menyimpan ke sini untuk gambar dan klik simpan as. Dan kemudian pastikan formatnya sesuai dengan yang saya inginkan. Kualitas JPEG 100%. Dan kemudian, saya bisa memasukkan nama render akhir. Dan kemudian, saya akan menekan simpan sebagai gambar. Dan sekarang saya akan mengambil gambar ini. Buat gambar ini di pencipta. Dan lakukan pengeditan terakhir. Sekarang saya telah memuat gambar render terakhir di pencipta. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah datang ke sini. Dan klik ini akan menduplikasi lapisan saat ini. Sehingga saya memiliki salinan asal di sini. Sekarang saya akan datang ke pengaturan filter. Dan kemudian pergi ke penyesuaian. Dan kemudian saya akan mengklik penyesuaian warna kursor atau tekan Ctrl M keyboard. Oke, dan sekarang saya akan membuat beberapa penyesuaian. Pertama saya akan menambahkan 2 poin.
Lalu yang ini saya hanya akan membawanya ke sini sedikit. Dan yang ini saya hanya akan membawanya ke sini. Jadi kami memiliki sedikit kurva yang terjadi. Hampir ke pusat ini. Dan klik OK. Dan sekarang saya bisa bermain dengan opacity. Dan aku akan mengurangi opacity hingga 55%. Dapat melihatnya sebelum dan sesudah hanya menggunakan efek halus. Mungkin sampai 60%. Baik. Dan sekarang aku akan meruntuhkan ini. Biarkan saya membuat duplikat dari lapisan ini. Dan sekarang klik untuk memilih lapisan ini. Dan tekan Ctrl E, sehingga saya dapat menggabungkannya dengan lapisan bawah. Oke, jadi saya akan menyembunyikan lapisan asli ini. Jadi ini yang akan saya kerjakan. Sekarang hal berikutnya yang akan saya kerjakan adalah karpet. Seperti yang Anda lihat di sini. Ada beberapa pengulangan yang terjadi. Saya ingin memperbaiki ini. Dan sekarang saya akan beralih ke kuas juga. Dan datang ke sini, klik pada preset kuas ini. Dan saya akan menggulir ke bawah sampai ke bawah. Dan saya akan memilih ini terbang juga. Dan klik saja di sini. Sehingga saya dapat menutup jendela pemilihan kuas. Dan sekarang saya akan memperbesar. Oke, baiklah. Jadi sekarang saya akan memegang kendali. Jadi saya bisa memilih apa yang ingin saya lukis dan klik kiri. Dan sekarang saya bisa memperbesar sedikit, lalu klik kiri juga. Cat saja oke, dan itu baik-baik saja. Dan mungkin yang ini ingin saya hapus, jadi mungkin saya akan mengambil beberapa informasi dari sini, lalu klik sekali saja seharusnya oke. Dan mungkin baris ini, di sini saya ingin memecahkannya. Jadi saya akan mengambil beberapa informasi dari sini, kemudian saya hanya akan melukis. Oke, jadi ini memberimu ide. Dan hal berikutnya saya akan membawa sinar matahari. Sinar yang terlihat, jadi mari kita pilih kuas lain. Datang ke sini. Klik ini dan saya akan menggulir ke bawah lebih lanjut. Jadi sikat terakhir ini. Saya akan mengkliknya dan kemudian mengklik di suatu tempat di sini. Dan sekarang ini adalah salah satu yang akan saya gunakan untuk meniru sinar cahaya jadi. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat lapisan kosong baru ini. Dan saya akan mengganti nama klik ganda ini. Dan saya akan mengetik balapan. Dan sekarang cukup klik sekali, klik kiri. Ini dia. Sekarang saya akan beralih ke alat pindah. Dan saya akan mulai memodifikasi ini. Saya akan menekan Ctrl T, jadi sekarang saya bisa menskalakan ini. Jadi tahan Shift lalu klik dan seret. Jadi saya bisa menskalakan ini secara seragam, membuatnya lebih besar. Dan kemudian posisikan saja di suatu tempat. Dan kemudian skala lebih lanjut. Baik. Dan sekarang saya hanya bisa menekan Enter. Dan hal berikutnya adalah menerapkan blur. Ini terlalu tajam. Jadi datang ke sini untuk memfilter blur. Klik blur Gaussian. Dan sekarang saya akan mengambil ini. Biarkan aku memindahkan ini, kita bisa melihat. Meningkatkan blur. Jauh lebih dekat ke 50%. Ya mungkin hanya sedikit kurang di suatu tempat di sini. Baik. Saya akan klik OK untuk menerimanya. Dan sekarang saya akan memposisikan ini. Jadi tekan T untuk beralih ke alat bergerak. Dan saya hanya akan mengklik dan memposisikannya. Dan sekarang saya akan memutar ini. Jadi tekan T dan kemudian tekan Ctrl T. Bawa mouse keluar, jadi sekarang saya mendapatkan opsi putar ini. Jadi, saya bisa klik dan seret. Jangan pergi seperti ini. Oke, tekan Enter dan saya akan mengurangi opacity. Jadi kurangi lalu posisikan. Beralih ke alat bergerak. Memposisikannya. Kurangi opacity sedikit lagi.
Dan tingkatkan ukurannya sekali lagi, tekan Ctrl T. Dan hanya mouse tengah agar saya bisa menggeser. Dan biarkan saya memperkecil sedikit. Lalu saya tahan Shift dan skala lebih jauh. Dan tekan Enter, dan sekarang saya bisa memindahkan ini. Dan sesuaikan posisinya sedikit lagi. Jadi saya senang dengan ini. Tapi saya tidak suka ini, agak terlalu tajam. Jadi yang bisa saya lakukan adalah datang ke sini untuk ini. Pergi alat seleksi. Dan saya hanya akan memilih bagian ini secara manual. Dan melamar. Gaussian kabur. Oke, dan sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa membiarkannya seperti ini. Jadi klik OK lalu tekan Ctrl D untuk dipilih OK. Dan sekarang saya dapat memposisikan lebih jauh di sini. Saya senang dengan ini. Oke. Itu adalah efek halus dari sinar matahari yang masuk. Dan sekarang saya akan memberikan tenda hangat untuk itu. Atau pilih layer ini dan tekan shortcut Ctrl O. Baiklah, dan kemudian saya akan menekan cek ini Mark Colores. Dan sekarang aku akan mengambil rona. Ini ronanya. Dan seret saja untuk mendapatkan warna yang lebih hangat dan meningkatkan saturasi. Mungkin 18. Kurangi ini. Mungkin hanya sedikit lagi dan kurangi ini. Ya, ini baik-baik saja. Sekarang klik OK. Jadi ini selesai. Dan sekarang jendela. Saya akan membuat pilihan manual ke jendela ini. Saya akan menyembunyikan lapisan ini atau menaikkan untuk saat ini. Dan saya akan datang ke pilihan ini. Dan saya hanya akan menggeser dan memperbesar. Jadi saya bisa melakukan pilihan manual klik. Hanya di mana pembukaan ini. Saya hanya akan datang ke sini. Hanya sesuatu yang membuat pilihan. Lalu klik saja di sini. Mungkin aku melakukan kesalahan. Jadi saya bisa memegang Alt lalu klik. Jadi saya bisa menghapus bagian ini. Oke, jadi seleksinya selesai. Biarkan saya memperkecil, dan sekarang saya akan membuat lapisan baru. Hanya untuk menyorot lapisan ini dan kemudian tekan plus dan warnanya putih. Oke, dan saya akan menekan Shift dan Backspace untuk mengisinya dengan warna putih. Ctrl D untuk membatalkan. Dan sekarang saya akan mengklik kanan gaya Guto layer ini. Dan sekarang saya akan mengaktifkan cahaya luar. Jadi klik ini untuk mengaktifkannya. Dan mari kita pindahkan ini. Dan kita bisa melihat efeknya. Jadi sekarang saya akan mulai menambah ukurannya. Jadi itu akan memberikan sedikit cahaya dan meningkatkan ukuran lebih lanjut. Dan kini aku bisa tingkatkan penyebarannya. Jadi saya bisa mengontrol ukuran ini sedikit lebih baik bentuknya. Ya. Ini lebih baik jadi 53%. Dan saya bisa klik OK. Kita bisa kembali ke pengaturan. Jadi klik OK untuk saat ini. Dan aku akan mulai mengurangi opacity. Saya tidak ingin menggunakan ini, hanya warna putih kosong. Saya hanya ingin memiliki efek cahaya ini. Jadi sekarang, saya akan menduplikasi lapisan ini. Dan biarkan aku menyembunyikan lapisan ini. Saya menonaktifkan efek cahaya untuk klik ini. Saya akan menguranginya sedikit. Sepertinya ada kecerahan yang terjadi di sini, luar. Dan kemudian, saya akan menyalakan yang ini. Dan mengurangi kekeruhan. Ini memberi saya beberapa efek cahaya oke. Dan biarkan aku menyalakan balapan ini ya.
Jadi saya bisa melihat dinding luar yang halus di sini. Jadi tergantung seberapa banyak saya ingin menunjukkan di luar. Tapi idenya adalah untuk menjaga bagian luar lebih cerah. Oke, jadi biarkan aku memposisikannya lebih baik, membuatnya membawanya ke tengah. Dan saya bisa meningkatkan intensitas balapan, mungkin sedikit lebih di sini. Dan saya juga bisa bermain dengan posisinya. Untuk terakhir kalinya, hanya untuk melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu yang lebih baik dari ini, keluar sedikit, hanya sedikit di sini. Sehingga saya mendapatkan sedikit efek di sini. Dan kemudian, saya akan menerapkan peringatan blur sekali lagi. Datang ke sini untuk memfilter blur peringatan blur. Dan saya akan membuatnya lebih halus jadi mungkin 40. Ya, jadi saya akan menunjukkan yang sebelumnya. Klik ini agar Anda dapat melihat ini yang sebelumnya. Dan ini yang baru, itu membuatnya lebih halus. Jadi klik OK. Dan mungkin aku bisa meningkatkan opacity menjadi 50%. Jadi ini baik-baik saja dan saya akan segera mengganti nama lapisannya. Ini cahayanya dan ini luar ruangan OK. Dan ini adalah merender. Baiklah, sekarang saya akan menerapkan masker uncat. Jadi datang ke sini untuk menyaring. Dan tangan lalu klik unchart mask. Dan nilai default baik-baik saja. Klik saja OK, jadi dapatkan efek halus. Baiklah, dan sekarang akhirnya saya akan mengurangi saturasinya. Ada terlalu banyak warna kuning yang terjadi, jadi tekan tombol pintasan Ctrl O. Dan saya mengurangi saturasi, klik dan seret, dan sangat halus mungkin ya. -15 oke, jadi kita bisa melihat pratinjau. Ini yang baru dan ini yang sebelumnya. Terlalu banyak kuning terjadi dan ini yang baru. Hanya sedikit efek, klik OK. Saya senang dengan ini, jadi ini adalah akhir kursus. Saya harap Anda belajar sesuatu darinya. Dan saya yakin Anda dapat menghasilkan lebih banyak ide kreatif. Jadi teruslah berlatih. Jangan lupa beri saya tanggapan Anda. Dan kamu bisa mengajukan pertanyaan tentang kursus juga. Jadi sampai jumpa di kursus mendatang dan berhati-hatilah dan sampai jumpa. Selamat tinggal dari saya, Wajah Aloha.